Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Arik Rabani dengan NPM 240120101096 dari Prodi Manajemen kelas Bahasa Indonesia G509. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia yang terdapat di ruang publik. Kesalahan berbahasa ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik pada spanduk, papan informasi, maupun media lainnya. Namun, masih banyak penggunaan bahasa Indonesia yang belum sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menampilkan beberapa contoh kesalahan berbahasa serta analisis dan pembetulannya atau pembenarannya. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar pertama, terdapat spanduk bertuliskan warung bagas. Kata warung merupakan bentuk tidak baku dari kata warung dalam bahasa Indonesia. Penulisan seperti ini biasanya dipengaruhi oleh gaya bahasa lama atau strategi pemasaran agar terlihat lebih unik atau menarik perhatian. Tetapi secara kaidah ejaan bahasa Indonesia yang benar tetap warung menggunakan huruf U tanpa menggunakan huruf O dan E. Nah, selain itu terdapat penggunaan simbol dan pada kalimat sarapan pagi dan makan siang serta aneka jus. Nah, dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, simbol dan ini sebaiknya diganti dengan kata dan, bukan berbentuk simbol, terutama dalam konteks kalimat formal atau informasi publik. Perbaikan yang tepat adalah warung bagas menyediakan sarapan pagi dan makan siang serta aneka jus. Oleh karena itu, saya kurang setuju dengan penggunaan bentuk tidak baku dan simbol asing karena dapat memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, pada gambar kedua atau contoh kedua, terdapat papan peringatan bertuliskan gunakan helm standar, yang merupakan bentuk tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata yang benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah standar tanpa menggunakan huruf T di dalam kata tersebut atau di akhir kata tersebut. Kesalahan ini sering terjadi karena pengaruh bahasa Inggris yaitu standar menggunakan huruf D. Padahal dalam konteks bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bentuk yang telah diserap dan disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Nah, oleh karena itu perbaikan yang tepat adalah gunakan helm standar tanpa menggunakan huruf T ataupun D. Nah, saya kurang setuju dengan kesalahan ini karena papan peringatan atau papan perintah seharusnya memberikan contoh penggunaan bahasa yang benar terhadap masyarakat luas. Selanjutnya, untuk contoh yang terakhir atau gambar yang ketiga, terdapat papan bertuliskan dikontrakkan kos. Kalimat ini kurang tepat secara makna maupun kaidah bahasa Indonesia. Kenapa? Yang pertama, kata dikontrakkan ini sebenarnya berarti sesuatu yang disewakan oleh pihak lain. Tetapi dalam konteks ini lebih tepat menggunakan kata disewakan. Yang kedua, kata kos merupakan bentuk tidak baku. Sedangkan bentuk yang benar adalah kos tanpa menggunakan huruf T di akhir katanya. Selain itu, susunan kalimatnya juga kurang efektif. Sehingga perbaikan yang lebih tepat adalah kamar kos disewakan atau bisa menggunakan kalimat disewakan kamar kos. Seperti itu. Menurut saya, kesalahan ini sering terjadi karena kebiasaan penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak baku. Namun, dalam ruang publik, sebaiknya tetap menggunakan bahasa yang sesuai kaidah agar mudah dipahami dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.